Kalau ada kesulitan ya dalam menangkap pengetahuan, ya maka jangan langsung disimpulkan dulu ada yang haram misalnya, ya atau ada maksiat. Boleh jadi juga dunia berpengaruh. Terlalu sibuk dengan dunia. Ustadz ulama itu sibuk masalah dunianya walaupun nggak bermaksiat, ya tapi sibuk urusan dunia itu bisa mengurangi ilmunya. Ya, jadi kata Imam Waqi yang tadi al-ilmu nurun, pengertiannya bisa berubah tuh pada makna yang kedua. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya bahasa Arab. Sekarang jadi bahasa kita, al-ilmu nurun, nurun betulan, nurun. Karena konsen urusan dunia, ilmunya nurun. Ya, hafalannya menurun, pemahamannya menurun. Karena apa ya? Ustadz sibuk bisnis ya akan berkurang kemampuan ilmunya. Ya kan? Ustadz sibuk cari popularitas ya berkurang kemampuan ilmunya. Nah, itu juga dunia tuh. Coba dicek. Jadi kalau misalnya nggak cepat menangkap satu pekerjaan, satu ilmu, ya satu pendidikan tertentu, ada hafalan dan yang lain, coba cek. Bukan hanya maksiat, mungkin agak sibuk dunia nih, ya banyak orderan, sehingga order-order yang mengonlinekan kita dengan urusan langit, urusan ibadah itu agak tertunda, ya. Nah, makanya saya sering katakan kan, online kita tuh harus ada keseimbangan gitu antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan jasmani kita. Itu satu masalah dunia. Jadi tidak harus maksiat. Dunia pun kalau terlalu berlebihan, nah itu bisa melalaikan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sedangkan akhirat lebih baik daripada dunia. Itu satu tuh. Jadi kalau terlampau sibuk walaupun nggak maksiat, nah, sehingga space untuk kita belajar untuk urusan-urusan yang lainnya pasti berkurang. Itu sudah biasa. Sibuk terlalu malam, siangnya pasti dipakai untuk tidur sebagiannya. Ya, siang terlalu banyak, malamnya akan berkurang. Nggak bisa bangun tahajud. Itu sudah rumus. Satu itu. Yang kedua maksiat. Maksiat. Ya bisa maksiat mata, maksiat pikiran, maksiat anggota tubuh, itu juga bisa menghambat ilmu sampai dengan cepat pada diri kita. Ya, kemudian yang ketiga tadi, rizki yang haram, ya yang ditempuh dengan cara yang tidak tepat, itu pun akan menghambat juga. Maka caranya takwa. Ya, pertama taubat dulu dari segala hal yang tidak tepat. Ya, kemudian yang kedua tingkatkan taat kepada Allah. Kalau taat sudah meningkat, nanti bimbingan akan datang. Taufik akan datang. Taufik itu ketika datang mengarahkan kita pada yang baik. Nanti diberikan oleh Allah pemahaman untuk mencerna, kekuatan dalam jiwa untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Jadi kalau sudah ada itu tuh mahal sekali. Itu namanya halawatul iman. Nah, ada yang keempat sebagai bonus. Keempat itu apa? Kadang-kadang ini menarik sekali. Ini biasanya dalam fikih hafalan Quran. Itu kalau saya sedang mengajarkan itu kepada para penghafal, saya selalu menyampaikan ini. Kadang-kadang kasih Allah menjadikan seseorang kelihatan lambat dalam menghafal. Gitu ya. Kadang-kadang kasih Allah menjadikan seorang lambat dalam menghafal. Ternyata bukan karena maksiat. Bukan karena rezeki haram. Ternyata karena sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa atau menutup pahala yang kurang. Kenapa? Karena seorang ketika menghafal Quran itu kan pahalanya banyak. Setiap satu huruf itu 10. Apalagi kalau diulang-ulang. Ya, kayak kalau ngelihat penghafal Quran kadang suka ada senyum-senyum sendiri gitu ya. Masya Allah, ada orang yang satu halaman tuh bisa dalam hitungan menit itu sudah hafal. Semenit, 2 menit sudah hafal. Ada lagi yang paling menarik, begitu sampai satu ayat tuh, itu lama dia sehari, 2 hari belum hafal, diulang. Ada yang demikian seperti itu. Saya sampaikan boleh jadi bukan karena kelemahan dalam menangkap. Mungkin Allah ingin berikan pahala yang melimpah dulu. Kamu kemana aja selama ini, jarang baca Quran, jarang kumpulin pahala. Susul dulu yang lain-lain tuh, perbanyak dulu pahalanya. Ya begitu diperbanyak, begitu sampai itu, cukup itu, mudah bagi Allah menanamkan Quran tuh dalam jiwa atau insan setiap kita, insan beriman tuh. Dan itu kejadian. Ada yang bahkan saat datang menghafal Quran, ibu dengan anak tuh. Ibu sudah punya hafalan sekian juz, anak belum punya. Ya, anaknya terus tuh seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Hari ke-27 anaknya hafal Quran 30 juz. Ibunya sampai 30 hari belum dapat 30 juz. Jadi kalau teman-teman ikut yang karantina STWH itu banyak kisah menarik lah. Ada yang matanya sembuh dari satu penyakit yang divonis sudah nggak mungkin, itu buta permanen. Ada yang sembuh, ya, sedang menghafal itu, tiba-tiba kaget jatuh, gayungnya jatuh, orang heboh semua, begitu keluar teriak Allahu Akbar, matanya bisa lihat. Kejadian di Sulawesi dulu, sahabat kita yang waktu karantina di sini. Ya, ada yang masya Allah macam-macam lah, itu luar biasa kemuliaan yang Allah berikan ya kepada para ahli Al-Quran. Nah, jadi jangan disimpulkan dulu dari tadi yang haram, maka masih. Tapi kalau merasa memang ada yang haram, segera tinggalkan. Ya, dan jangan dianggap ringan nih, jangan dianggap ringan. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan sedang mengkonsumsi yang haram? Ya, tinggalkan semua itu, kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi apa yang Ibu sampaikan tadi yaitu situasi-situasi yang kadang-kadang dihadapi oleh murid-murid kan, keadaan-keadaan dan sebagainya. Dan kita harus hati-hati sekarang karena yang haram itu bisa masuk ke saku, masuk ke kamar. Dulu orang ke pasar bertransaksi, sekarang pasarnya masuk ke saku.
Ke handphone bisa klik, bisa macam-macam. Banyak yang haram terlihat. Mau ngeklik beli sesuatu di aplikasi yang muncul iklan-iklan yang tidak pantas, tidak baik, dan sebagainya. Maka bertakwalah kepada Allah. Saya berdoa semoga Allah menyingkap dan mengentaskan semua yang tidak baik dalam kehidupan kita dan memberikan semua yang baik-baik sebagai bekal ibadah kita dalam berkehidupan.